Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bishahrin azim wa ayyadana fihi binasrin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat yang berbahagia, inni uhibbukum fillah, hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita, Allah hadirkan kita dalam kebaikan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya yang tertinggi. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, bagaimana puasa kita hari ini? Kita berharap semoga puasa kita semakin berganti hari, maka semakin bertambah pula kedekatan kita, bertambah pula optimalnya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa bulan suci Ramadan adalah sebuah amalan yang luar biasa istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak pahala, banyak imbalan yang sudah Allah siapkan kepada kita. Lalu pertanyaannya, sayang-sayang imbalan-imbalan tersebut kalau tidak kita hati-hati menjaga Ramadan kita ini, akan sia-sia puasa kita, akan rusak puasa kita, akan tidak berpahala puasa kita. Maka inilah pentingnya kita membahas, jangan jadikan puasa Ramadanmu kali ini sia-sia belaka. Dijelaskan dalam beberapa riwayat keutamaan puasa bulan suci Ramadan. Di antaranya misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan dengan iman wahtisaban dan kesadaran, keyakinan yang penuh, dengan penuh perhitungan, artinya dengan jelas dia berpuasanya bukan main-main, maka Allah akan ampuni dosa-dosa sebelum dosa-dosanya, Allah akan ampuni semuanya. Hadis lagi yang disebutkan dalam sebuah riwayat, bagaimana istimewanya puasa kita, apalagi puasa bulan suci Ramadan, di mana amal wajib dihitung 70 kali lipat dan amal sunnah dihitung sama dengan melaksanakan sebuah kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama yauman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa satu hari saja karena Allah Subhanahu wa taala, puasanya memang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dia dapatkan? Keistimewaan, abadallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan wajahnya dari api neraka sebanyak 70 kali musim. Artinya apa? Satu hari saja kita berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dijauhkan dari azab dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang-sayang puasa yang kita kerjakan, apalagi bulan Ramadan, akan menjadi sia-sia. Ada lagi hadis yang menjelaskan keistimewaan puasa bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah riwayat yang maknanya,
setiap amal perbuatan manusia itu akan Allah lipatkan kebaikannya sebanyak 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena puasa itu milikku, kata Allah, dan akulah yang berhak tahu berapa imbalan pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahkan tidak ada hitungannya lagi luar biasanya pahala puasa bagi orang-orang yang berpuasa dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang berpuasa juga akan mendapatkan kesenangan dan keistimewaan, dengan catatan puasanya tidak sia-sia. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, ketika dia berbuka puasa atau ketika dia masuk dalam Idul Fitri, maka dia mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Dan kebahagiaan yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ dia akan merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Pertanyaannya sekarang, saudaraku yang dirahmati Allah, pahala yang berlipat ganda tersebut, keistimewaan yang luar biasa tersebut, bonus-bonus kebaikan tersebut akan tidak didapatkan, akan lepas, akan hilang dari mereka yang menyia-nyiakan puasanya. Apa yang membuat puasa seorang menjadi sia-sia? Ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Rubbas shaimin hazzuhu bin siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang berpuasa yang dia dapatkan cuma lapar dan dahaga. Artinya, pahala imbalan tadi tidak dia dapatkan, lepas dari dirinya. Bahasa Palembangnya kecul untuk dia dapatkan pahala yang hebat itu. Kenapa? Ada beberapa hal yang menjadikan puasa seorang itu menjadi sia-sia. Yang pertama, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Pertama, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan lapar dan dahaganya tersebut. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Para shaimin dan shaimat, pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang senantiasa mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca di awal tadi yang menjadikan puasa seseorang itu sia-sia adalah apa? Berkata dan berlaku berbuat dusta. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan haus dan laparnya. Itu resikonya sendiri. Kenapa? Karena dia mengisi puasanya dengan perbuatan dan perkataan bohong, al-kadzib, az-zur. Bagaimana dan apa yang dilakukan oleh orang yang berbuat zur ini? Ucapannya, kata-katanya penuh dengan kebohongan. Perbuatannya pun juga penuh dengan kedustaan. Maka sangat disayangkan, pahala puasa yang istimewa di awal yang kita sebutkan tadi tidak akan dia dapatkan sedikit pun. Az-zur adalah berkata dusta. Qaul az-zur, berkata dusta. Wal amala bihi adalah perbuatan yang dusta juga. Yang kedua, apa yang membuat pahala puasa seseorang akan sia-sia? Disebutkan dalam sebuah hadis, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafathi."
fa in sabbaka ahadun au jahala alaika faltaqul inni shaim, inni shaim. Rasulullah SAW menjelaskan, puasa itu bukan sekedar menahan tidak makan, tidak minum, tetapi puasa itu menahan dua hal. Pertama, al-lagwu. Al-lagwu artinya perbuatan yang sia-sia, baik itu perkataan maupun perbuatan. Dijelaskan bahwasanya definisi al-lagwu adalah al-lagwul kalam alladhi la asla lahu minal batili, yaitu al-lagwu di sini adalah perkataan ya sia-sia dan semisalnya, wa ma asbaha, dan semisalnya perkataan atau perbuatan. Dan mungkin sekarang bukan perkataan, tulisan, apalagi zaman sekarang, zaman chat, zaman WA, zaman Instagram, boleh jadi bukan lidah kita ya yang berkata sia-sia itu, tetapi tulisan-tulisan tangan kita misalnya itu menjadi sia-sia. Maka seorang yang berpuasa hendaklah menghindarkan dirinya dari perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, ar-rafath. Ar-rafath adalah kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata porno. Ketika seseorang berada pada bulan suci Ramadan, seyogyanya dan seharusnya dia menghindarkan dirinya dari pikiran kotor dan perkataan kotor. Dijelaskan oleh para ulama, ar-rafath yutlaqu ala ta'rid bihi wa ala fuhshi fil qaul, yaitu ar-rafath ini adalah perbuatan atau tingkah laku yang mengarah kepada hubungan seksual tersebut. Ar-rafathu ismun jami'un likulli ma yuriduhu ar-rajulu minal mar'ah. Kaitannya, rafath adalah yang berhubungan dengan urusan seksual, bukan hanya kepada lawan jenis atau kepada orang lain, bahkan kepada suami istri pun kita juga harus menghindarkan diri, khususnya di siang bulan suci Ramadan, untuk menghindarkan dari kata-kata rafath ini. Walaupun halal, siangnya suami istri pun harus menghindarkan ya ar-rafath, perkataan rafath ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit rayuan, gangguan, apalagi zaman sekarang ini yang begitu canggih. Kadang-kadang ketika kita buka televisi, kita buka WhatsApp kita buka Instagram kita, Facebook kita, di situ banyak hal-hal yang menghantarkan kita kepada kesia-siaan. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita, ayo stop kesia-siaan, ayo stop untuk berkata dan berperilaku yang mengarah kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa lagi yang akan menjadikan puasa seseorang itu sia-sia? Melakukan berbagai macam maksiat. Disebutkan oleh para ulama, ahwanus siyami tarkus syarabi wat ta'am. Ya, puasa yang paling ringan itu sekedar menahan lapar dan dahaga. Para ulama membagi puasa ini beberapa tingkatan. Di antara tingkatan yang paling rendah itu adalah puasa orang awam yang hanya sekedar menjaga makan minumnya, menjaga dirinya dari hubungan seksual. Ini level yang paling rendah. Kemudian meningkat puasa khas, puasa orang-orang yang sudah menjaga panca inderanya, menjaga lidahnya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga tangannya, kakinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada maksiat. Ini puasa yang tingkatannya khas untuk orang-orang yang istimewa. Dan wallahu a'lam, kita sudah berada pada posisi yang mana? Apakah kita masih berada pada posisi yang paling sederhana tadi, hanya sekedar menahan hawa nafsu kita, sekedar menahan hawa nafsu makan, minum, dan tidak berhubungan suami istri, sedangkan nafsu berbicara yang tidak baik,
melihat yang tidak baik terus kita ikuti. Kemudian ada level yang tertinggi, level khawasul khawas, di mana puasa mereka bukan sekedar lagi menahan haus dan lapar, hubungan seksual, bukan lagi menahan panca inderanya, tetapi yang ada pada akal dan pikiran mereka ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa para siddiqin wan nabiyyin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, puasa mereka seperti itu, bahwa tidak ada lagi yang mereka harapkan kecuali keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan yang kita lakukan sudah beberapa hari ini akan kita dapatkan keuntungannya, akan kita dapatkan pahala-pahalanya bila kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang kita sebutkan di atas tadi. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita hari ini terus dipenuhi dengan semangat, dipenuhi dengan optimisme untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Menjaga puasa kita dari hal-hal yang akan menyia-nyiakan pahala kita, maka harus kita lakukan. Saudaraku, kita sudah mengetahui secara hukum fikih apa saja yang membatalkan puasa kita. Secara hukum fikih yang membatalkan puasa kita, ia makan, ia minum, berhubungan suami istri. Itu semua, bahkan anak-anak kecil pun sudah bisa melakukan itu. Tetapi yang membatalkan, yang mengurangi, yang menghilangkan pahala puasa, ini sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang kadang-kadang tidak kita sadari, sesuatu yang kadang-kadang terluputkan dari pikiran kita. Maka kita berusaha untuk semakin bertambah umur kita, maka bertambah pula optimalnya kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Puasa kita jangan sekedar puasa seperti anak-anak, puasa yang sekedar menahan, tidak makan, tidak minum, tetapi bicaranya, sikap tingkah lakunya masih dipenuhi dengan sikap-sikap yang tidak baik, maka itu bukan puasa yang kita harapkan. Jadi para ulama menjelaskan, ada yang membatalkan puasa secara hukum fikih, tetapi lebih dari itu yang harus kita mawas, harus kita hati-hati, yang membatalkan pahala-pahala puasa kita, sehingga menjadikan puasa kita itu menjadi sia-sia. Pemirsa yang bukan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika menyiapkan imbalan pahala yang begitu banyak kepada orang-orang yang berpuasa, Allah tahu bahwa manusia ini kadang salah dan keliru, kadang masih mengikuti hawa nafsunya, maka Allah lemparkan bonus pahala ini berlipat ganda. Bayangkan, duduk kita adalah bisa dikategorikan ibadah kepada Allah. Tidur kita juga selama niatnya untuk memperkuat fisik kita supaya bisa kuat dalam puasa, bisa juga dikatakan ibadah. Dan ulama-ulama mengingatkan kepada kita, orang-orang yang berpuasa yang istimewa itu mereka yang tidak mengikuti hawa nafsu, baik itu hawa nafsu tidurnya, hawa nafsu pikiran kotornya. Mereka itulah orang-orang yang apabila mengikuti hawa nafsunya, puasa mereka akan menjadi sia-sia. Tidur siang bukan tidak boleh, boleh, tetapi kalau satu hari penuh tidur siang sehingga sholat zuhur kita hilang, sholat asar kita hilang, bahkan mungkin dari subuh sudah tidur, maka ini juga bisa dikategorikan akan menjadikan pahala puasa kita akan sia-sia. Karenanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hari mari kita mulai checklist,
Mari kita mulai buat hitung-hitungan untuk diri kita sendiri. Hari ini, apa saja yang aku kerjakan dari hal-hal yang membatalkan dan menyia-nyiakan pahala puasa saya. Contoh, perkataan dusta, apakah hari ini kita lakukan? Perbuatan dusta, apakah hari ini kita kerjakan? Melakukan perbuatan-perbuatan sia-sia, baik itu sia-sia dalam bentuk canda, humor, bahkan dijelaskan dalam sebuah riwayat, kadang-kadang terlalu banyak bersenda gurau, apalagi bulan suci Ramadan, akan menjadikan hati seseorang akan gelap dan mati. Kadang-kadang seseorang ingin bercanda tetapi berlebih-lebihan sehingga menjadikan seseorang emosi, padahal itu pada bulan suci Ramadan. Karenanya, apabila ada orang yang mengancam seseorang atau membuat ulah yang membuat dia marah, maka segera katakan inni shaim, katakan saya sedang berpuasa, saya tengah menjaga diri. Kenapa? Karena kita tidak ingin puasa yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Bila itu kita ikuti hawa nafsu marah kita, bila kita ikuti tingkah laku kita yang mungkin tidak mudah kita jaga, memukul misalnya, menendang misalnya, maka itu kita takutkan akan menjadikan pahala kita menjadi sia-sia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahman Allah, kasih sayang Allah, pahala-pahala yang Allah siapkan kepada kita yang berpuasa ini sungguh luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyiapkan imbalan pahala puasa bagi orang-orang yang betul-betul mengisi puasanya dengan sebenar-benarnya. Sayang-sayang puasa yang berhari-hari kita kerjakan akan menjadi sia-sia karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga panca indera kita sehingga kita tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjaga hati kita sehingga yang hadir dalam diri kita ini adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.